Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sore. Sore. Ya, Sore, Bu. sudah. Oke. Apa untuk materi asymptotic notation for time efficiency analysis apa sudah pernah saya berikan ya? Belum ya? Izin, Bu. Belum, Bu. Minggu lalu Hah? kita tidak ada perkuliahan, Bu, untuk kelas E dan F, Bu. Tidak dapat, Oh Bu. gitu. Oh iya ya. Ya coba saya jelaskan dulu ya. Jadi saya belum menemukan materinya. Coba tolong dibantu ya. Jadi pada materi ini ya kita akan membahas tentang asymptotic notations for time efficiency analysis. Jadi terdiri dari untuk melakukan analisis waktu efisiensi kita menggunakan notasi asymptotik ya. Jadi notasi asymptotik apa saja yang perlu kita pelajari untuk menganalisis waktu efisiensi adalah sebagai berikut. Next. Ya, asymptotic notation kita melakukan notasi big O ya, disimbolkan dengan O besar, kemudian big omega ya, omega, kemudian big theta, kemudian kita akan membahas tentang kelas-kelas yang termasuk pada efisiensi yang dasar apa saja ya, algoritma yang masuk kelas-kelas efisiensi yang mendasar. Itu bisa kita lihat selanjutnya. Next. Ya, kita akan mendiskusikan tentang dua notasi atau dua fungsi Tn dan Gn ya. Jadi Tn dan Gn ini adalah suatu fungsi yang non negatif ya, didefinisikan pada suatu impunan dari bilangan asli ya, natural ya. Kemudian Tn adalah suatu yang kita nyatakan sebagai running time dari suatu algoritma ya. Biasanya dinyatakan dengan basic operation count-nya, CN-nya ya. Dinyatakan dengan berapa kali basic operation itu dijalankan ya. Berapa jumlah basic operation yang ada di algoritma tersebut bisa kita nyatakan dengan CN ya. GN itu merupakan suatu fungsi yang sederhana untuk membandingkan CN itu ya. Jadi TN merupakan suatu running time ya. Jadi suatu algoritma yang biasa dinyatakan dengan penghitungan dari basic operation itu ya. GN itu merupakan suatu fungsi sederhana yang digunakan untuk membandingkan count ya. Count width ini adalah CN-nya maksudnya ya. Next berikutnya, slide berikutnya ya. Jadi secara informal Big OGN ya, Big OGN itu adalah suatu impunan dari semua fungsi-fungsi yang lebih kecil atau sama dengan ya, yang lebih kecil atau sama dengan dari order of ground dari GN-nya ya. Jadi GN itu adalah suatu fungsi ya, fungsi sederhana sebagai pembandingnya ya. Pembanding dari TN ini yaitu running time dari suatu algoritma. Ya, misalkan di sini ya TN-nya itu didapat adalah 100N plus 5 ya. 100N plus 5. Maka dia akan masuk TN ini adalah anggota dari Big O N kuadrat ya. Karena TN-nya di sini ya, yaitu N-nya, order of ground dari N itu kan lebih kecil daripada GN. GN-nya itu yaitu N kuadrat ya gitu. Nah, kalau umpamanya TN-nya didapat N, maka N itu adalah anggota dari Big O N kuadrat ya.
Jadi Tn didapat N, maka biasa kita nyatakan N itu anggota dari big O N kuadrat. Ya. Kemudian kalau kita dapatkan Tn-nya 100N plus 5, maka dia anggota dari big O N kuadrat. Ya. Jadi ini contoh-contohnya. Kemudian kalau Tn-nya kita dapat setengah N kali N min 1, maka dia anggota dari big O N kuadrat. Ya. Kemudian N pangkat 3 itu bukan anggota dari big O N kuadrat. Ya. N pangkat 3 itu bukan anggota big O N kuadrat. Kenapa? Karena order of ground Tn ini kan 3. Jadi 3 itu kan tidak lebih kecil daripada Gn-nya N kuadrat. Jadi lebih besar dari 2. Jadi dia bukan anggota big O N kuadrat. Ya. Demikian juga dengan Tn-nya kalau dapat 0,0001 N pangkat 3, maka dia bukan anggota big O N kuadrat. Ya. Kemudian N pangkat 4 plus N plus 1 itu bukan anggota dari big O N kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut. Nah, jadi sekarang definisi dari omega secara informalnya, jadi omega Gn itu adalah semua himpunan dari semua fungsi-fungsi dengan dengan lebih besar atau sama dengan dari order of ground sebagai Gn-nya. Sebagai Gn-nya. Seperti contohnya, N pangkat 3 anggota, N pangkat 3 itu anggota dari omega N kuadrat. Ya. N pangkat 3 anggota dari omega N kuadrat. Kemudian setengah N kali N min 1 itu anggota dari omega N kuadrat. Ya. Jadi, dia kan lebih besar atau sama dengan ya order dari Gn-nya. Jadi N pangkat 3 itu kan lebih besar dari N kuadrat. Maka N pangkat 3 itu anggota dari omega N pangkat 2. Ya. Demikian juga setengah N kuadrat min 1 itu order of ground-nya Gn-nya N kuadrat itu lebih besar ya. Setengah N kuadrat min setengah N itu lebih besar daripada N kuadrat. Ya. Nah, demikian juga 100N plus 5 itu bukan anggota omega N kuadrat. Karena Tn di sini order of ground-nya 1, sedangkan Gn-nya 2. Itu bukan. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita menyatakan Tn itu sebagai notasi dari omega Gn. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, lanjut berikutnya. Next, berikutnya. Ya. Nah, tentang theta ya. Theta ini tentang theta secara tidak formalnya itu menyatakan himpunan dari semua fungsi-fungsi ya. Semua fungsi-fungsi dengan order of ground-nya sama dengan Gn ya, order of ground-nya sama dengan Gn ya. Jadi seperti contohnya di sini AN kuadrat plus BN plus C ya. A-nya lebih besar dari 0, itu adalah A lebih besar dari 0 adalah anggota dari theta N kuadrat ya. Demikian juga fungsi Tn-nya N kuadrat plus sin N itu anggota dari theta N kuadrat. Ya. Setengah N kali N min 1 itu juga anggota dari theta N kuadrat. Ya. N kuadrat plus log N itu anggota theta N kuadrat plus log N itu anggota theta N kuadrat. Ya. Kemudian 100N plus 5 itu bukan anggota dari theta N kuadrat. Karena Tn ini kan order of ground-nya 1. Tentang Gn-nya itu adalah
ya. Jadi dia bukan anggota theta. Demikian juga dengan n pangkat 3 bukan anggota dari theta n kuadrat. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang ini adalah definisi daripada notasi Big O secara formalnya ya. Secara matematik sebagaimana kita mendefinisikan Big O tersebut ya. Nah, Big O tersebut adalah suatu fungsi Tn yang dikatakan ya dinyatakan dalam Big OGN dinyatasikan dengan Tn anggota Big OGN jika Tn ini adalah dibatasi di atas ya. Tn ini di atas oleh beberapa perkalian konstanta dari Gn untuk semua nilai n yang besar ya. Jadi yaitu di sini ada beberapa konstanta C yang positif dan beberapa integer n0 yang non negatif ya, such that sedemikian rupa sehingga Tn itu akan lebih kecil sama dengan C Gn for all n lebih besar sama dengan n0 ya, seperti itu. Jadi Tn itu lebih kecil atau sama dengan C kali Gn untuk semua n lebih besar dari lebih besar atau sama dengan n0 ya. Berikutnya next seperti itu ya. Jadi Tn itu ada di bawahnya ya. Kalau kita visualisasi atau ilustrasikan Tn itu dibatasi ya di bawah daripada CGN ya. Untuk suatu nilai N0 ya, N0 tertentu ya. Jadi N0 ini adalah input size-nya ya. Jadi basic operation itu adalah berapa kali ya basic operation itu dilakukan untuk n input size ya, seperti itu. Oke. Ya, paham ya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa Tn ini merupakan Big O dari Gn, kita harus bisa membuktikan secara visual bahwa grafik Tn itu ada di bawahnya daripada grafik CGN ya, seperti itu. Membuktikannya secara visualisasi, secara matematiknya sudah diberikan di depan ya tadi ya. Berikutnya next. Berikutnya, nah sebagai contohnya di sini ya, buktikan bahwa 100n plus 5 itu adalah anggota dari Big O n kuadrat ya. Ingat dari definisi 1 kita harus mendapatkan nilai C dan N0 ya. Such that sedemikian rupa sehingga Tn itu akan lebih kecil dari CGN untuk semua n lebih besar sama dengan N0 ya. Seperti itu. Tn lebih kecil atau sama dengan CGN untuk semua n lebih besar sama dengan N0 ya. Nah, ini di sini 100n plus 5 lebih kecil sama dengan 100n plus n untuk semua n lebih besar sama dengan 5 ya. Untuk semua n sama dengan 101n lebih kecil sama dengan 101n kuadrat ya. Demikian C sama C-nya itu akan didapat nilainya 101 dan N0-nya adalah 5. Ya. Jadi pada n lebih besar daripada 5, nilai Tn ini 100n plus 5 itu akan lebih kecil daripada 100n plus 5. Plus ya n-nya itu 5 ya. 100n plus ya. Jadi 100n kalau di sini pas sama dengan ya. Kalau n-nya umpamanya 6, jadi 600 plus 5, 605 itu akan lebih kecil daripada kalau 6 umpamanya ya 6 ya 606 ya. Jadi
605 akan lebih kecil daripada 606. Itu kan sesuai ya. Demikian juga seterusnya. Jadi ini bisa kita nyatakan bahwa 100N plus 5 itu adalah anggota dari Big O N kuadrat. Ya, demikian. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Naik berikutnya. Slide berikutnya. Ya, untuk notasi omega secara formalnya ya. Jadi definisi 2, sebuah fungsi Tn dikatakan ya. Nah, ini adalah omega. Sebuah fungsi Tn dikatakan dijadikan suatu omega Gn dinotasikan dengan Tn anggota omega Gn jika Tn itu berada di atas ya, di bilu ya. Terus dibatasi di atas oleh beberapa perkalian Gn untuk semua N yang lebih besar ya. Jadi Tn itu akan ada di atas dari CGN untuk semua N yang lebih besar dari N0 ya. Itu formalnya. Berikutnya itu kalau digambarkan berarti Tn itu ada di atasnya dari CGN. CGN itu dibatasi di bawahnya ya. Ya, berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi didapatkan N kuadrat N pangkat 3 itu lebih besar dari N kuadrat untuk semua N lebih besar dari 0. Maka Tn itu dinyatakan lebih besar. Dinyatakan sebagai anggota omega N kuadrat. Ya, N pangkat 3 anggota omega N kuadrat. Ya, secara definisi. Kemudian kalau secara visualnya bisa diplot ya. N pangkat 3 sebagai Tn apakah berada di atas dari N pangkat 2. Ya. Next, berikutnya. Nah, untuk notasi theta secara formalnya, definisi 3, sebuah fungsi Tn dikatakan dalam theta Gn dinotasikan dengan Tn, anggota dari theta Gn, jika Tn itu dibatasi oleh di atas dan di bawah oleh beberapa perkalian konstanta Gn untuk semua N yang lebih besar ya. Jadi di sini ada beberapa konstanta positif C1 ya, C1 dan C2 dan beberapa non-negatif integer N0 sedemikian sehingga C2Gn itu lebih kecil sama dengan Tn, lebih kecil daripada C1Gn untuk semua N lebih besar dari N0. Seperti itu. Ya. Jadi ada Tn itu dibatasi oleh C1Gn dan dibatasi oleh C2Gn untuk semua N lebih besar dari N0. Ya. Berikutnya next. Nah, kalau digambar dia Tn itu berada di antara C2Gn dan C1Gn ya. Ingat untuk N0 tertentu ya, N0 yang lebih besar daripada N ya. Jadi yang di bawahnya N0 itu tidak kita hiraukan ya, seperti itu. Next, berikutnya ini contoh-contoh tentang notasi ya, notasinya. Nah, sebagai contoh di sini buktikan bahwa setengah N kali N-1 itu adalah anggota dari theta N kuadrat ya. Nah, definisinya di sini kita mendapatkan C1 dan C2 dan beberapa non-negatif ya, integer non-negatif N0 sedemikian sehingga C2Gn lebih kecil sama dengan Tn
lebih kecil dari C1GN untuk semua N lebih besar sama dengan N0. Ya, di sini misalkan di batas atasnya ya upper boundnya di sini setengah N kali N-1 itu sama dengan ya setengah N kuadrat min setengah N ya. Setengah N kuadrat min setengah N ini akan berada di bawah dari setengah N kuadrat untuk semua N lebih besar dari 0 ya. Kan secara logika kan demikian ya. Nah, untuk batas atasnya setengah N kuadrat kali setengah N kali N min 1 itu sama dengan setengah N kuadrat min setengah N. Nah, itu akan lebih besar ya. Lebih besar daripada setengah N kuadrat min setengah N kali setengah N ya. Untuk semua N lebih besar dari 2. Maka dia berarti 1/4 N kuadrat. Ya. Di sini sudah dapat C1 setengah. C2-nya 1/4 ya untuk N0 sama dengan 2 ya. N0 sama dengan 2 ya. Seperti itu ya. Jadi terbukti ya. Next berikutnya ya. Ya, kita lanjutkan akan membahas tentang kelas-kelas dari efisiensi yang dasar ya. Kelas-kelas dari efisiensi yang dasar ya. Waktu efisiensi dari bilangan yang bilangan yang besar dari algoritma itu akan jatuh pada kelas-kelas berikut ini ya. 1 log n, n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n faktorial ya. 1 log n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n. Nah, ya. Jadi multiplikatif konstan A diabaikan ya. Jadi perkalian dari konstanta itu diabaikan karena kemungkinan suatu algoritma itu memiliki ya kelas running time worst ya. Waktu efisiensi terburuknya dari kelas running time itu lebih cepat dari algoritma di dalam kelas-kelas yang lebih baik ya. Nah, sebagai contohnya di sini algoritma A itu n pangkat 3. Algoritma B 10 pangkat n pangkat 2 ya. Jadi untuk n yang lebih besar dari 10 pangkat 6 itu algoritma B itu akan lebih cepat daripada algoritma A. Jadi tergantung dari n-nya ya. Demikian ya. Jadi ini dikelompokkan waktu efisiensi untuk suatu bilangan yang lebih besar dari algoritma itu jatuhnya biasanya pada kelas-kelas berikut ya. Jadi ada yang kelas 1 ya. Jadi berapapun inputnya waktu efisiensinya 1 ya.
Kemudian ada log n ya. Kemudian ada tergantung dari n-nya, ada n log n, ada n kuadrat 3, 2 pangkat n, dan n faktorial. Demikian ya. Next berikutnya. Ya, kalau yang termasuk kelas 1 itu diberi nama konstanta ya. Namanya kelas konstanta. Jadi sort of best case efficiency ya. Jadi kasusnya efisiensinya adalah sangat terbaik ya, sort best of sort ya. Sort of best case efisiensi yang sangat pendek ya, kasus terbaiknya. Jadi very few reasonable example can be given algorithms running time typically goes to infinity when its input size ground infinitely large ya. Jadi untuk ya running time, tipe-tipe running algoritma dari tipe running time itu ya akan menuju ke infinity ya, infinity when its input size ground infinitely large. Ya, jika input size-nya akan menuju pada infinitely large, yang ukuran yang tidak infinitely. Ya, berikutnya next. Nah, kelas logaritmik ya. Log n itu biasanya adalah a result of cutting a problem size by a constanta factor for each iterasi for the algorithm ya. Ya, typically a result of cutting a problem size by a constant jadi result of cutting a problem size. Jadi tipenya menghasilkan cutting a problem size by a constant factor on its iterasi of the algorithm. Ya. Rizal ya. Ini adalah masalah-masalah hasil dari pemotongan cutting dari masalah ukuran ya, ukuran dari konstanta faktor on pada tiap iterasi dari suatu algoritma ya. Logarithmic algorithm cannot take into account all its input or even a fixed fraction of it. Any algorithm that does so will have a least linear running time ya. Jadi logarithmic algoritma cannot take into account all its inputs or even a fixed fraction of its. Any algorithm that does so will have at least linear running time ya. Jadi logarithmic algorithm cannot take into account all its input or even a fixed fraction of its. Any algorithm that does
So we'll have at least linear running time. Jadi algoritma logaritmik ini tidak dapat menghitung semua input or even a fix ya, atau fraction yang tepat ya. Jadi dia tidak menghitung ya, tidak dapat mengambil hitungan yang cannot take into account all its input ya. Jadi dia tidak bisa mengambil perhitungan dari semua input atau bahkan untuk pembagian yang tepat ya. Any algorithm that does so will have at least linear running time. Jadi suatu algoritma yang biasanya akan jatuh pada running time yang sekurang-kurangnya adalah linear ya. Jadi seperti itu. Next, berikutnya kelas log n ya. Nah, kelas n ini disebut dengan kelas linear ya. Jadi algoritma itu akan scan a list of size n when sets belong of this class. Jadi berapapun inputnya n, maka basic operationnya akan menuju ke barisan dari n tersebut ya. Jadi sequence pencarian sebesar n tersebut di dalam kelas ini seperti itu ya. Berikutnya next. Jadi kelas n log n itu adalah many define and conquer algorithm ya. Ini biasanya banyak terdapat pada algoritma divide and conquer ya. Termasuk merge sort dan quicksort di dalam case kasus yang rata-rata itu jatuhnya pada n log n. Algoritma divide and conquer itu termasuk kelas running time n log n. Seperti itu. Berikutnya nah, kelas n kuadrat ya, kuadratik. Jadi kuadratik itu typically characterize efisiensi dari algoritma with two embedded loops ya, with two ya. Tipenya ya, tipenya adalah efisiensi karakteristik dari algoritma dengan dua loop yang disisipkan ya. Jadi n kuadrat itu biasanya di dalam algoritma itu ada looping 2 kali ya. Jadi contoh standarnya adalah elementary sorting algoritma ya, elementary sorting algorithm sorting yang dasar ya, elementary certain operation dari perkalian matrik n by n matrik ya, certain ya, tertentu pada operasi dari n kali n matrik itu jatuhnya pada kelas n kuadrat ya. Next, berikutnya ya, untuk kubik kelas n pangkat 3, kubik ini typically characterize jadi efisiensi dari algoritma dengan ada tiga looping yang disisipkan ya. Several non-trivial algorithm for linear algebra fall into this class ya. Jadi non-trivial algoritma dari aljabar linear itu biasanya jatuh di n pangkat 3 ya. Berikutnya next, eksponensial yaitu 2 pangkat n ya. Jadi biasanya ini adalah tipikal untuk algoritma yang mengenerate ya, yang membentuk semua subset dari n elemen setnya ya, dari n elemen himpunannya ya.
Ya, ini untuk kelas eksponensial 2 pangkat n ya. Jadi ini biasanya jatuh pada algoritma yang membangun ya mengenerate semua subset dari n elemen setnya ya, dari himpunan suatu n elemen ya. Jadi istilah eksponensial adalah sering digunakan untuk include this ya, memasukkan this dan faster order of ground sebaik-baiknya ya, as well as jadi ini ya, difficult for algorithm that generate ya, typical for algorithm that generate all subset of an n element set some exponent. Jadi istilah eksponensial itu sering digunakan untuk include ya, memasukkan this dan order-order yang faster dari ground ya, dengan secara baik ya, order of ground-nya. Berikutnya next. Kemudian untuk faktorial ya, faktorial typical for algorithm that generate all permutation of an n element setnya ya. Jadi di sini adalah algoritma yang berhubungan dengan pembentukan semua permutasi-permutasi dari himpunan n elemen sebagai inputnya ya. Itu biasanya dimasukkan pada kelas n faktorial ya. Berikutnya next. Nah, sekarang kita biasanya menggunakan properti ya, sifat-sifat teorema jika Tn n ini anggota dari big O G1n dan T2 itu T2n ini anggota dari big O G2n, maka T1n plus T2n ya itu akan termasuk pada anggota big O maksimum G1n G2n ya. Jadi T1n T2n itu adalah anggota big O maksimum G1n G2n-nya ya. Jadi the analog assertion are true for the omega dan theta notasi secara baik ya. Jadi ini analog juga dengan omega dan theta. Jadi jika Tn ini anggota dari omega G1n dan T2 juga anggota dari omega G2n, maka T1n plus T2n itu anggota dari omega maksimum G1n dan G2n. Jadi dipilih yang mana yang maksimumnya G2 ataukah G1, itu yang dipakai sebagai big O-nya. Ya, seperti ini. Ini teorema. Next. Berikutnya, nah, contoh lainnya di sini, algoritma untuk mengecek apakah suatu array itu memiliki elemen yang sama, identical ya. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama kita sort array-nya dulu. Ya, langkah pertama sort array itu biasanya akan Tn-nya itu tidak lebih ya, sama dengan lebih kecil setengah n kali n min 1 ya. Maka itu dapat dibandingkan dengan Gn ya, big O n kuadrat ya. Nah, kemudian yang kedua, scan the sorter array to check its consecutive elements for equality ya. Jadi yang keduanya, langkah keduanya adalah men-scan ya. Men-scan, melihat sorting array-nya itu ya, satu persatu apakah dia memiliki nilai yang sama ya.
itu akan TN-nya jatuh pada lebih kecil atau sama dengan N1 ya. Kalau kita bandingkan itu akan masuk ke big O N ya. Jadi efisiensi dari langkah 1 dan langkah 2 itu adalah big O maksimum dari N kuadrat dan N. Itu sama dengan big O N kuadrat. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam suatu algoritma ya menyelesaikan suatu masalah, kita bisa membuatkan sub-sub algoritma ya. Seperti misalkan langkah satunya untuk mencari elemen yang sama, kita sort dulu kan. Sort aja dia dari kecil ke besar. Ya, itu TN-nya berapa. Kemudian setelah itu kita scan ya, memeriksa dari urutan-urutan itu ada nggak yang sama ya. Jadi dari situ yang kita dapatkan waktu efisiensinya adalah yang pertama ditambah yang kedua. Ya. Berikutnya, next. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sharingnya hilang ya, share-nya. Mohon maaf Bu, sebentar jaringan saya tadi terputus. Oh iya, iya. Nah ini sudah ya tadi ya. Jadi teorema 1 ini juga berlaku untuk kalau dia dibandingkan dengan omega ataukah theta ya. Kalau dijumlahkan diambil yang maksimum. Berikutnya next. Nah ini ada lagi istilah using limits for conferring big O omega OG ya. Yeah, a conventions method for comparing order of ground of two specific function. Ya, ini ada 3 prinsipnya ya. Limit n pangkat n tak terhingga tn gn ya. Kita bandingkan, bisa kita bandingkan tn dengan gn dengan melihat limitnya ya, limit n mendekati gn-nya itu ya. Jadi kalau umpamanya dia hasilnya 0, maka tn itu ya, tn has a smaller ya, lebih kecil dari O 0G daripada GN. Kalau dia hasilnya C, bilangan konstanta, maka TN itu memiliki sama big O, O, 0G, SGN. Kalau dia bernilai tak terhingga, menyatakan TN itu lebih besar dari big O, O, G daripada GN. Ya. Jadi kasus yang pertama, 2 kasus yang pertama, kalau nilainya 0 dan C, ya berarti kita bisa dekatkan dia TN itu anggota dari big O GN ya. The last 2 case ya. The last 2 case, dua kasus terakhir ini, TN ini adalah kalau umpamanya 2 C dan G tak terhingga ini ya, kalau kita mendapatkan C dan tak terhingga, maka dia TN itu bisa masuk ke anggota omega GN. Tapi kalau kita hanya mendapatkan C saja ya, second case alone, maka kita TN dan GN itu hanya mendapatkan C saja ya. Maka TN itu adalah anggota dari big O GN. Jadi kalau umpamanya hasilnya limit n pangkat terhingga TN GN hasilnya C, maka kita cobakan dia apakah dia termasuk
omega apakah tidak ya. Jadi kalau dia tidak termasuk omega berarti dia masuk theta saja. Seperti itu ya. Jadi omega itu bisa masuk C, bisa masuk tak terhingga. Tapi kalau C saja itu pasti theta ya. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada lanjut. Next berikutnya ya. Nah, ini limit base Y convenient ya. Jadi di sini ada dalil untuk menyelesaikan limit n tak terhingga Tn per Gn itu ya, kita menggunakan dalil L'Hospital rule-nya ya, limit n tak terhingga Tn Gn, limit n tak terhingga T aksen n per G aksen n ya. Stirling formulanya. N faktorial itu akan mendekati akar 2Pn NE kali N untuk nilai-nilai N yang besar ya, seperti itu. Oke, berikutnya next. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nanti bisa dicoba sendiri contohnya. Jadi ada Tn, Tn-nya setengah N, N pangkat setengah N kali N min 1 dan N kuadrat. Ya, Gn-nya N kuadrat. Jadi limit N mendekati tak terhingga setengah N kali N min 1 per N kuadrat itu akan menghasilkan nilai setengah. Jadi setengah ini kan C ya, konstanta. Maka setengah N, N min 1 itu anggota dari theta N kuadrat ya. Jadi bandingkan big O, OG untuk log 2N dan akar N ya. Jadi compare big O 0G dari log 2N dan akar N. Jadi Tn-nya log 2N ya. Jaringannya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, mungkin yang lainnya itu ya, untuk kelas-kelas yang ikut hari ini slide-nya sudah saya berikan kan, link-linknya ke masing-masing korti ya. Coba dilihat itu linknya ini ya, tentang pertemuan kedua, slide kedua itu ya. Oke, nanti yang lainnya, kelas yang lainnya bisa lihat ya di linknya. Yang ini untuk contohnya, ini limit N kuadrat, N mendekati tak terhingga dari log 2N akar N ya. Jadi masing-masing diturunkan itu mendapatkan nilai 0. Ya. Jadi kalau nilainya 0 sesuai dengan teorema itu berarti log 2N itu akan didekati dengan algoritma, dekati dengan big O N ya, akar N seperti itu. N itu N pangkat setengah ya, seperti itu. Oke, next. Kalau tidak ya ini big O contohnya N pangkat 3 ya. Jadi limitnya didapat tak terhingga, maka N faktorial itu didekatkan dengan anggota omega 2 pangkat N. Jadi kalau limitnya tak terhingga, maka dia didekatkan ke omega. Kalau dia C saja berarti dia didekatkan ke theta ya. Kalau dia 0 berarti didekatkan dengan big O. Demikian ya. Selanjutnya next, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, selanjutnya ini adalah contohnya ya, true or false ya. Dan dinyatakan Tn ini sebagai kelas theta Gn. Exercise 1 dan exercise 2. Ya.
Jadi tugas yang ada di sini itu yang untuk slide 2 itu adalah tugas individu ya. Jadi batas waktunya minggu depan ya. Nanti akan saya berikan linknya ya untuk pengumpulan tugasnya. Ada exercise 2-nya ada nggak? Coba naik berikutnya. Nih ya, ada exercise 1 dan exercise 2. Coba selesaikan ya. Dicoba. Nih, ini notasi matematikanya. Oke, jadi saya mungkin agak berbeda dengan silabus yang diberikan ya. Saya berikan yang agak sulit dulu ya. Yang ini notasi asimtotiknya. Ya. Yang lainnya yang ada di textbook itu bisa tugas mandirinya. Ya. Jadi yang agak sulit-sulit saya berikan presentasinya. Ya. Demikian, ada pertanyaan dulu kira-kira? Jadi ini untuk semua kelas, ya, tugas individu, exercise 1 dan exercise 2. Ya. Bisa ditulis tangan, bisa diketik. Ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Untuk tugas hari ini ada pertanyaan? Silahkan. Suara saya sudah jelas ya sekarang ya. Oke. Ya, Bu, sudah jelas, Bu. Ada pertanyaan kira-kira untuk tugas berikutnya? Ya, mungkin dari yang lainnya ada pertanyaan untuk tugasnya ya. Jadi tugas individu. Jadi tugas individu itu adalah exercise 1 dan 2 ya. Jadi batas waktunya seminggu. Ya, jadi nanti kortinya yang membuatkan drive untuk pengumpulan tugasnya ya. Nanti linknya diberikan ke saya, sementara OASE belum berjalan bagus ya, belum normal ya OASE-nya. Silahkan, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya sampai sore ini, sampai minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu.